Setiap ana wong lewat atine langsung kretek-kretek ngono, wis muni ae. Kuwi ngogi kaya. Padahal lho, sepedale lho sik nyicil. Ana ae sing dirasani. Astagfirullahaladzim. Ana wong wedok lewat, ndak wong iku rek gelange sampai nang ngene anune. Padahal yo sempuan kabeh. Palsu. Sing ana ya. Allah, naudzubillah min dzalik ya. Makanya kadang kalau sudah berangkat dari rumah, sudah wudu, ojo tole-tole, nunduk Pak. Nggih, Bu, nunduk. Berangkat mau sholat jamaah ke Masjid Al-Abror. Setelah wudu di rumah, itu kesunahannya kan wudunya di rumah, ya, berangkat dari rumah, wudu dari rumah, berangkat nunduk, ojo tolah-toleh. Supaya apa? Supaya tepake sholat gak teko Bapak Ibu sekalian. Nek sampean berangkat dari rumah lalu tolah-toleh, ketemu ambek wong sing dibenci, ketemu ambek wong sing dipujian, Allahumma sholli wa sallim ala, disibukkan dengan sholawat, dengan puji-pujian, supaya apa? Supaya gak rasan-rasan wong Pak, supaya gak ndelok-ndelok HP, sehingga ketika sholat tetap konsentrasi khusyuk, sing dipikir hanya Allah gitu loh Pak. Ngono puji-pujian diarani bid'ah, ambek wong kono lho. Apa Rasulullah, zaman Rasulullah nggak ada puji-pujian itu, bid'ah itu. Emangnya Rasulullah celonoan kayak sampean ta? Rasulullah celono gak celonoan ya gak cingkrang kan ngono. Kayak gitu loh. Puji-pujian sebelum sholat diarani bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Nek HP-an sebelum sholat, HP-an buka HP ngene, gak bid'ah. Sebelum sholat bukalah HP terlebih dahulu, lihatlah WA-nya, chattingan dengan siapa. Apa itu gak bid'ah? Nek uang puji-pujian nang gone Gusti Allah maca sholawat sebelum sholat diarani bid'ah. Nek main HP gak bid'ah. Mari sholat dikiran diarani bid'ah. Nek langsung HP-an gak bid'ah. Karepe opo? Itu loh. Ya, awak dewe nggak bisa ikut-ikutan mengejek mereka. Biarkan mereka mengejek kita, ya. Gak usah melok-melok. Kayak gitu. Ya, ini penting saya sampaikan pentingnya sholat. Pentingnya sholat. Sholat itu adalah waktu di mana kita bertemu dengan Allah. Maka sebelum sholat, setelah wudhu, lupakan seluruh urusan dunia. Makanya dikatakan di dalam kitab itu awwalus sholah, ya, awwalus sholah itu indal wudhu. Ketika wudhu itu adalah awal sholat, ya, artinya awal kita menghadap kepada Allah. Mulai wudhu itu adalah merupakan awal kita menghadap kepada Allah. Nawaitul wudu'a li raf'il, itu hadapkan hati ke hadirat Allah. Makanya wudunya ya al-asam, ya al-asam, ya. Beliau itu ketika wudu ya begitu Pak. Beliau itu berwudu secara zahir dan berwudu secara batin. Kalau berwudu secara zahir membersihkan anggota wudu, ya, dengan air, niat untuk liraf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas itu adalah kotoran. Lah, wudu secara batin itu adalah untuk menghilangkan liraf'il hadasil asghar fil qalbi,
fil batin, menghilangkan seluruh kotoran di batin kita dengan berwudu. Ya, ketika wudu itu disiram wudu secara zahir, dihilangkan dengan air. Ya, kalau secara batin itu dihilangkannya kotoran-kotoran batin dengan melupakan rasa iri, membuang rasa iri. Itu mohon kepada Allah, munajah sambil lalu berwudu, batin kita munajah, ya Allah, bersihkan wajah ini dari seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh wajah ini. Ya Allah, hilangkan seluruh memori keburukan yang tertangkap oleh mata ini. Ya Allah, hilangkan seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh lisan ini. Ya Allah, ketika telinga, ya Allah, bersihkan telinga ini dari seluruh kotoran-kotoran dosa yang pernah didengarkan oleh telinga ini. Ketika mengusap sebagian kepala, ya Allah, bersihkan otak kami, akal kami, pikiran kami dari seluruh keburukan yang pernah terekam di pikiran kami. Begitu, Pak. Jadi sambil mengusap, batin tidak diam, hati tidak diam, munajat kepada Allah. Ketika membasuh tangan juga, ya Allah, bersihkan seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh tangan ini. Ya. Bahkan sebagian ulama bukan hanya sekedar ya Allah bersihkan tangan ini dari seluruh dosa yang pernah dilakukan, tapi selanjutnya apa? Dan bimbinglah tangan ini untuk senantiasa berbuat baik. Bimbinglah mata ini untuk senantiasa melihat kebaikan. Bimbinglah telinga ini untuk senantiasa mendengarkan kebaikan. Bimbinglah lisan ini untuk senantiasa berucap baik. Bimbinglah pikiran ini untuk senantiasa berpikir baik. Begitu, Pak. Bimbinglah ketika membasuh kaki juga begitu, ya Allah, bersihkan kaki ini dari melangkah kepada tempat-tempat yang buruk, dari keburukan kaki ini. Bimbinglah kaki ini untuk senantiasa melangkah menuju kebaikan yang kau ridhoi dan kau cintai. Begitu, Pak. Sehingga setelah wudu, munajah itu sudah menjadi sebuah nur yang akan menggerakkan anggota badan dan pikiran senantiasa berada di jalannya Allah. Gitu. Jenengan nuduk ambek ngerasani wong, ambek ngobrol. Wah, ya apa iso wudu iku berseni nemen kan gitu. Begitu pula ketika sholat gitu. Baik, saya lanjutkan. Saya nek iki munine apa, Mas? Nek koyo ngene iki nggarai ngilangno konsentrasi. Mesti tweet, fotokane kaya wis mari Ustaz ndang mulya. Seakan-akan koyo ngene. Ben muni iki lho, kaya ana sing ngomong, wis mari Ustaz ndang mulih, ndang marekno ngene. Iki ganggu iki. Iki durung mari ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baik sedikit lagi ya. Wa minha syafa'atun ya. Wa minha, dan sebagian daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu ialah syafaatnya Nabi Muhammad fi atfalil musyrikin, pada anak-anak kecilnya orang musyrik, orang yang syirik. Allah yu'adzabu, agar supaya tidak disiksa mereka atfalal musyrikin, artinya anak-anaknya orang musyrik, orang-orang kafir, anak-anaknya orang kafir yang mati dalam keadaan kecil, belum balik. Ya. Itu termasuk nantinya yang mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak disiksa oleh Allah. Begitu, masya Allah, luhurnya ya.
begitu luhurnya, sampai pada atfalul musyrikin aja, atfalul orang kafir, anak-anak kecilnya orang kafir itu jadi pikirannya Kanjeng Nabi, Pak. Sehingga beliau memberikan syafaat padanya. Jenengan pernah nggak mikiri anak-anak wong kafir? Lah apa mikiri anak wong, mikir anak dewi po kan ngono. Kanjeng Nabi itu luar biasa, Pak. Ya. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Ya, saking sayangi, saking cintanya Kanjeng Nabi pada umat. Ya, makanya terkadang saya merasakan ngiris di hati ketika melihat umat Kanjeng Nabi itu berbuat salah, berbuat buruk, berbuat jelek. Yang saya lihat itu Kanjeng Nabi nangis, Pak. Nek ndelok umat bermaksiat itu Kanjeng Nabi nangis, jalukno sepuro nang Gusti Allah, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia umatku walaupun durhaka kepadamu, tapi dia umatku ya Allah. Itu nangis, Pak. Nih, jenengan kowe cek entenge ngono nglakoni maksiat. Cek entenge nglakoni kedurhakaan. Padahal jenengan gak ngerasa nek jenengan itu membuat Kanjeng Nabi nangis. Ya. Mari kita itu mencoba untuk berusaha agar supaya kita gak gawe nangis Kanjeng Nabi terus. Beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi ku setiap melihat kemaksiatan dilakukan oleh umatnya nangis dan beristighfar, memohonkan ampun, ya Allah ampuni umatku ya Allah. Kayak gitu. Saking luhur Kanjeng Nabi sampai atfalul musyrikin juga menjadi pertimbangan, sehingga beliau memberikan syafaat pada atfalul musyrikin, ya, pada anak-anaknya orang kafir agar supaya tidak disiksa oleh Allah. Ya. Karena apa? Dia belum balik, belum tahu apa-apa kan gitu. Dzakarahu Abdus Salam meriwayatkan, menyebutkan akan hal tersebut Abdus Salam, siapa? Syekh Imam Abdus Salam. Wa minha, dan sebagian daripada syafa'atuhu ialah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi takhfifih min adabi man fil qabrain, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agar untuk meringankan siksaan pada orang yang ada di dalam dua kuburan. Alladaini, di mana dua kuburan tersebut, marra bihima, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati bihima di dua kuburan tersebut, an-nabi, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dulu Rasulullah itu pernah lewat di dua kuburan, di mana kuburan itu saat itu Rasulullah mendengarkan dan melihat dua kuburan itu, ya, lagi disiksa oleh malaikat, ya, lagi disiksa, diadab, ya. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya meletakkan apa? Meletakkan pohon daun, ya, meletakkan pohon, ditancapkan, gitu loh, ditancapkan di kuburan tersebut dengan harapan mohon syafaat, mohon kepada Allah, ya Allah, selama pohon ini masih tetap, ya, masih tetap hidup, maka ringankanlah siksaan orang yang ada di dalam kuburan ini. Itu loh, kepeduliannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai segitu, ya. Melihat ada dua orang yang disiksa, ya. Siapakah? Ternyata dua orang itu disiksa karena apa? Dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan pada sahabat bahwa yang satu disiksa bukan karena kesalahan besar, tapi karena suka kencing sembarangan. Kencing sembarangan, di mana tempat itu wis kencing aja. Loh, orang tersebut disiksa karena seperti itu.
ada tempat kubangan, lalu di sana ada air digoyoi. Lah kayak gitu tuh nggak boleh, Pak. Gitu loh. Tidak boleh kencing di dalam di sebuah kula yang memang tidak jalan, ya tidak mengalir, nggak boleh. Kecuali di sungai wajar lah mengalir. Tapi di dalam tempat yang dicair, di dalam tempat air yang tidak mengalir nggak boleh. Gitu. Lah mereka dia yang satunya disiksa karena memang suka kencing yang sembarangan itu tadi. Ya. Yang satunya disiksa karena apa? Karena linamimah. Apa namimah? Suka ngadu domba. Omongane wong kidul digawa nanggone lor. Omongane wong orang satunya dibawa ke satunya ini. Oh sampai niku lho jarine si A iku ngene. Engko nanggone si A sampai niku lho jare si B iku ngene. Itu kerjaannya. An-namimah. Iku disiksa karena seperti itu. Tapi Rasulullah karena umat melihat umat seperti itu ngambil pohon. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, selama pohon ini masih hidup, kau ringankan siksanya. Akhirnya ambil Gusti Allah diberikan dari dungane Kanjeng Nabi itu makbulah, Pak. Makbulah, diterima oleh Allah. Wa minha syafaatun, dan sebagian daripada syafaat Nabi Muhammad syafaatuhu ialah syafaatnya Nabi Muhammad fiman kepada orang mata bil Madinah, yang mati di Madinah. Masya Allah tabarakallah. Nek jenengan gak ada keluarga jamaah haji lalu meninggal dunia di Madinah, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Sudah ada syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah, nikmat besar bagi mereka yang meninggal dunia di Madinah. Mereka yang ada di Madinah, mati di Madinah, mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk kepedulian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jannatu wallahu a'lam bishawab. Rasanya kok dirasan-rasani terus, Pak, gara-gara bel cek suwe sedang Mario. Mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bisiri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya Rahman nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi malarkan arshillahil azim wa qamat bi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin qadil azim wa ala nabiyil azim bi qadil azim wa datil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wajma' bainana wa bainahum kama jama'ta bainar ruhi nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manaman waj'alhu ya rabbi ruhan hidayatina min jamil wujuhid dunya qabla al-akhirah ya azimu ya azimu ya azim. Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana bi nuri ma'rifatika wa bi nuri mahabbatika wa an tuhyina jasmana wa jawarihana bi nuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bi jahi
سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا من أهل كتب أنت والذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما وأكل يوم ما نحظى بالخير ومنفق كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي بسر من أسرار الفاتحة. الرحمن يا رب يا مستعين الله